Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi penonton yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sami Muhammad Afaras dengan FPM akhiran 0053 Universitas Pajajaran Angkatan 2023 jurusan Statistika yang mengikuti mata kuliah epidemiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis epidemiologi kasus diare yang dilayani di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Lanjut ke latar belakang. Diare didefinisikan sebagai kurangnya 3 atau lebih tinja cair per hari, dan sebagian besar kasus disebabkan oleh infeksi gastrointestinal akibat virus, bakteri, atau parasit protozoa yang ditularkan melalui makanan atau air yang terkontaminasi dan kontak antar individu. Gejala yang khas meliputi tinja cair, kram perut, mual, muntah, demam, dan tanda dehidrasi yang pada kasus berat berisiko tinggi menyebabkan malnutrisi dan kematian pada kelompok rentan. Beban penyakit tetap besar secara global sehingga pemantauan klinis dan pencatatan kasus pada level lokal penting untuk memahami pola morbiditas dan merancang tingkat tindakan pencegahan yang efektif. Pola penularan dan beban layanan dapat dipengaruhi oleh mekanisme yang berangkat pada sistem pelayanan kesehatan, kondisi sosial ekonomi, rumah tangga, karakteristik ruang tempat tinggal, tingkat pendidikan, berarti kebersihan, serta kualitas pasokan air dan sanitasi. Ketersediaan layanan yang memadai menentukan kemampuan deteksi dan penatataksanaan sehingga mempengaruhi angka kasus yang tercatat. Kondisi ekonomi dan akses terhadap sumber daya menentukan ekspos terhadap air dan sanitasi yang aman serta status gizi sehingga mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi enterit. Tingginya kepadatan populasi meningkatkan potensi kontak dengan sumber kontaminasi di ruangan bersama, sehingga tingkat pendidikan berkaitan dengan praktis pencegahan seperti cuci tangan yang efektif dalam menurunkan risiko diare. Analisis pada tingkat kabupaten dan kota menuntut kehati-hatian terhadap perbedaan pelaporan antar wilayah dan kemungkinan autokorelasi spasial. Pemeriksaan autokorelasi residual menggunakan statistik seperti makan ini direkomendasikan untuk mendeteksi efek tangga dan menentukan kebutuhan untuk model spasial. Bila autokorelasi spasial signifikan, model spasial dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Sebagai alternatif, bila tidak terdapat autorelasi spasial yang signifikan, analisis regresi merupakan pendekatan yang wajar. Poisson generasi linear model adalah titik awal yang umum untuk memodelkan jumlah di kejadian diskrit, karena model ini memodelkan ekspektasi jumlah kejadian dengan ring log yang dan memungkinkan penggunaan offset berupa log populasi untuk memodelkan rate per populasi. Jika data menunjukkan overdispersi, yaitu varian yang lebih besar daripada mean, pendekatan quasi-Poisson dapat memperbaiki estimasi varian sehingga inferensi menjadi andal. Bila overdispersi nyata dan berasal dari heterogenitas ekstra, negatif binomial regression memperkenalkan parameter dispersi tambahan sehingga memodelkan varian yang melebihi mean dan model ini secara sering lebih realistis untuk data kasus penyakit infeksi. Lanjut untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, berapa angka kumulatif insiden kasus diare di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024? Bagaimana distribusi kumulatif insiden berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah? Apabila autokorelasi spasial signifikan, apakah model seperti SEM dan lainnya dapat menggambarkan hubungan kausal langsung antara variabel dependen dengan independennya? Apabila autokorelasi spasial tidak signifikan, apakah model regresi seperti Poisson GLM, quasi-Poisson, atau negatif binomial bisa digunakan dengan mempertimbangkan penggunaan offset populasi dan pemeriksaan overdispersi? Dan rumusan masalah terakhir adalah bagaimana model simulasi desain studi kasus kontrol dapat dibangun untuk mengukur asosiasi antar kabupaten kota dengan kumulatif insidens di Jawa Tengah. Tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan pola sebaran spasial kasus diare di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2024 pada tingkat kabupaten kota, menghitung angka kumulatif insiden diare di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, mengidentifikasi distribusi kumulatif insiden diare berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika autokorelasi spasial negatif signifikan, menganalisis hubungan kausal langsung tak langsung antara
variabel independen dengan dependen menggunakan model spasial error model. Jika autokorelasi spasial tidak signifikan, menganalisis hubungan kausal menggunakan pendekatan regresi seperti Poisson GLM, quasi-Poisson, atau negatif binomial dengan mempertimbangkan offset populasi dan pemisahan overdispeksi. Dan tujuan penelitian terakhir yaitu mengetahui gambaran kumulatif insiden kejadian diare di Provinsi Jawa Tengah menggunakan desain studi kasus kontrol. Untuk tujuan pustakanya yang pertama adalah epidemiologi triad dengan agen. Komponen agen meliputi beragam patogen seperti virus, bakteri, dan serta protozoa, yang masing-masing agen berbeda dalam dosis, infeksi minimal, virulensi, lama penularan, dan ketahanan di media lingkungan, sehingga karakteristik agen mempengaruhi pola wabah dan strategi kontrol seperti vaksinasi, pengobatan, dan langkah keselamatan pangan. Untuk host, menekankan pada status imunisasi, status nutrisi, dan kondisi komorbid, serta faktor usia. Environment, lingkungan merupakan sebagai mediator utama ekspos terhadap agen. Akses terhadap ekonomi yang aman, sanitasi yang layak, pemeriksaan personal, menentukan peluang paparan terhadap patogen, serta memengaruhi besarnya penularan komunitas. Bukti empiris menunjukkan bahwa perbaikan sanitasi dan promosi cuci tangan mampu menurunkan risiko diare secara signifikan. Selanjutnya, desain studi epidemiologi, yaitu studi cross-seksional yang mengukur variabel paparan dan luaran secara bersamaan pada sekelompok individu. Studi kohort yang bersifat, studi kohort yang bersifat prospektif atau melihat ke depan dengan mengidentifikasi dua kelompok individu yang sehat atau belum mengalami paparan dan kemudian kedua kelompok ini diikuti selama periode tertentu untuk membandingkan kejadian nyata antara penyakit tersebut. Kemudian studi kasus kontrol. Desain studi kasus kontrol bekerja secara retrospektif atau melihat ke belakang. Peneliti mulai dengan mengidentifikasi individu yang telah mengalami penyakit sebagai kelompok kasus dan individu yang tidak mengalami penyakit sebagai kelompok kontrol. Selanjutnya, riwayat paparan faktor risiko pada kedua kelompok tersebut ditelusuri. Biasanya melalui wawancara atau data rekam medis. Studi kasus kontrol ini sangat efisien untuk meneliti penyakit yang jarang terjadi atau penyakit dengan periode laten yang panjang. Selanjutnya, autokorelasi spasial. Spatial error model, overdispeksi, Gaussian Poisson GLM regression, quasi Poisson regression, dan negatif binomial regression. Ukuran asosiasi dan frekuensi seperti prevalensi, insidensi, attack rate, odds ratio, dan attributable risk. Untuk metodologi penelitiannya itu, sumber data yang digunakan adalah dari Portal Data Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan adalah jumlah kasus diare yang dilayani di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebagai variabel dependen, jumlah penduduk di setiap kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebagai variabel offset. Dan untuk variabel independennya adalah jumlah fasilitas kesehatan, persentase penduduk miskin, kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah, dan persentase air minum layak, persentase serta persentase sanitasi layak. Metode analisis. Analisis yang digunakan terdiri atas perhitungan kumulatif insidence dan autokorelasi spasial. Analisis deskriptif digunakan untuk memvisualisasikan perkembangan kasus diare di Jawa Tengah. Autokorelasi spasial digunakan untuk menghitung. Autokorelasi spasial dihitung menggunakan Google Makan I dan Dari C untuk mendeteksi pola sebaran secara keseluruhan dan lokal Makan I untuk mengidentifikasikan kasus signifikan antar wilayah. Kemudian dilanjutkan dengan pemodelan SEM jika autokorelasinya positif untuk melihat hubungan antar variabelnya. Jika tidak terdapat autokorelasi spasial yang signifikan, akan deteksi overdispeksi dan menentukan mode regresi yang digunakan sesuai dengan pengajakan hasil overdispeksi.
Oke, lanjut ke bagian dashboardnya. Oke, untuk bagian beranda meliputi 35 kabupaten kota, 374,844 total kasus diare. Rata-rata dari kasus diare yaitu sekitar 10 ribuan, dan maksimum angka diare yaitu 36.516 di Kabupaten Semarang. Berikut ini merupakan top 10 kabupaten dengan kasus tertinggi dan top 5 kabupaten dengan kasus terrendah. Kemudian berikutnya di bagian upload data, jika misalnya data mengalami error, bisa melakukan upload data. Tapi karena data yang digunakan kali ini tidak error, maka tidak usah melakukan upload data. Oke, lanjut ke data dan statistiknya. Di bagian ini meliputi nilai Y populasi, nilai kumulatif insiden, X1 dan sampai X6. Lalu dilihat statistik deskriptif dari variabel Y dan statistik deskriptif dari kumulatif insiden. Kemudian dilanjut dengan distribusi jumlah kasus diare. Dengan terdapat outlier yang berada di dua outlier yang berada di rentang 30.000 sampai 40.000, sedangkan sisanya berada di sekitar sini yaitu sekitar 5.000 sampai 15.000. Kemudian berikut merupakan peta distribusi jumlah kasus diare di Jawa Tengah pada tahun 2024. Bisa dilihat, bagian sini merupakan jumlah kasus terbanyak diikuti, jadi semakin biru warnanya maka jumlah kasusnya makin banyak, sedangkan semakin kuning warnanya maka jumlah kasusnya semakin sedikit. Bisa dilihat wilayah ini terdapat kasusnya bermacam-macam. Kemudian berikut ini peta interaktif untuk bagian kumulatif insidensnya per 100.000 orang. Bisa dilihat kota Magelang merupakan kota dengan kumulatif insidens yang terbanyak. Sedangkan kota dengan kumulatif insiden tersedikit salah satunya adalah Kabupaten Grobogan. Kemudian lanjut ke analisis spasialnya. Nah, dengan memetakan kumulatif insiden menggunakan mokan tes dan GRIC, didapat bahwa tidak terdapat autokorelasi spasial yang signifikan pada kumulatif insidensnya. Lalu untuk kasus diare sendiri memiliki hasil yang sama dengan hanya satu wilayah yang memiliki dengan hanya satu wilayah yang signifikan, sedangkan wilayah yang lainnya tidak signifikan, yang artinya autokorelasinya tidak signifikan. Bisa dilihat dengan nilai p-value-nya juga. Oke, nah kemudian kita lanjut ke regresi. Bisa dilihat bahwa te- menggunakan uji over dispersi, bahwa terdapat over dispersi, jadi model yang cocok digunakan adalah model negatif binomial. Namun setelah menggunakan model negatif binomial, ternyata tidak ada variabel yang signifikan berdasarkan pemodelan negatif binomialnya. Kan tetapi nilai residualnya menjadi lebih sedikit, yang artinya modelnya sudah bisa mengatasi overdispersinya, akan tetapi variabel X1 sampai X6 tidak cocok untuk memodelkan Y-nya. Berikut ini merupakan perbandingan model. Bisa dilihat GLM biasa dengan negatif binomial. Perbandingannya seperti ini. Oke, lanjut ke untuk kesimpulannya. Berdasarkan rangkaian analisis deskriptif, pengujian spasial, dan model dan pemodelan regresi yang telah dilakukan terhadap kasus diare di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa distribusi bebannya
menunjukkan variabilitas yang tinggi antar wilayah dengan pola data menunjuk ke kanan atau positif skewness. Kabupaten Boyolali teridentifikasi sebagai wilayah dengan beban penyakit terbanyak, baik segi jumlah kasus absolut maupun kumulatif insidence, diikuti dengan wilayah bagian selatan seperti Banyumas dan Cilacap. Nah, menariknya, hasil uji Muakas I menunjukkan tidak adanya autokorelasi spasial yang signifikan yang mengidentifikasikan bahwa pola penyebaran di area di Jawa Tengah bersifat acak dan tidak membentuk pasar regional yang kuat. Hal ini menyiratkan bahwa tingginya kasus di suatu kabupaten lebih didominasi oleh determinan lokal spesifik wilayah tersebut dibandingkan dengan efek tumpahan atau spillover effect dari wilayah tetangga. Lalu, melalui pendekatan pembenahan statistik, terbukti bahwa faktor lingkungan dan intervensi kesehatan memegang peranan yang krusial. Untuk sarannya, rekomendasi utama bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kebijakan terkait adalah perlunya penerapan strategi intervensi yang bersifat targeted atau berbasis lokasi prioritas. Mengingat persebaran bersifat acak dan dipengaruhi faktor lokal, alokasi sumber daya sebaiknya difokuskan secara intensif ke kabupaten kota dengan insiden spread ekstrim seperti Boyolali dan wilayah pesisir selatan tanpa menunggu pola penyebaran meluas ke wilayah sekitarnya. Program pengendalian diare harus mengintegrasikan pendekatan multisektoral, yaitu dengan mempercepat pemerataan akses air minum dan sanitasi layak, serta memperluas cakupan imunisasi rotavirus, terutama di kantong-kantong pemukiman padat dan miskin. Selain itu, intervensi kesehatan perlu disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi balita untuk memutus mata rantai kerentanan terhadap penyakit infeksi secara jangka panjang. Dari sisi metodologis dan surveillance, disarankan agar instansi terkait memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan kasus guna meminimalkan bias data untuk keperluan analisis epidemiologi rutin di masa mendatang. Penggunaan metode statistik yang mampu mengakomodasikan overdispersi seperti versi negatif binomial sangat disarankan untuk agar estimasi risiko yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.